Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Katika, perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan perkembangan pada anak. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih perkembangan. Perkembangan ialah suatu proses perubahan dalam diri individu yang bersifat kualitatif atau untuk fungsi fisiologis yang berlangsung secara terus-menerus ke arah yang lebih baik atau progresif yang disebut dengan kematangan. Jadi perkembangan ini terus berlanjut ya, sehingga dia sangat berpengaruh dari segi psikis seorang anak maupun dari segi fisik. Nah, secara umum perkembangan pada manusia itu mencakup 3 aspek. Ada perkembangan kognitif, perkembangan kepribadian dan sosial, dan kemudian perkembangan fisik. Jadi perkembangan kognitif, bagaimana cara dia bernalar, bagaimana cara dia mengeluarkan pendapatnya, perkembangan kepribadian dan sosial, bagaimana cara dia bisa bergaul dengan orang-orang sekitar, dan bagaimana perkembangan fisik, perkembangan tinggi tubuh, berat badan, atau hal-hal yang berhubungan dengan sistem saraf seorang anak. Kemudian dimensi perkembangan peserta didik terhadap pendidikan. Nah, jadi ada beberapa ruang lingkup nih, dimensi atau ruang lingkup ya, terhadap pendidikan dari segi perkembangan si anak. Ada perkembangan fisik, perkembangan psikomotorik, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan perilaku sosial, perkembangan moralitas, kemudian ada perkembangan bidang keagamaan, perkembangan kognitif, dan perkembangan emosional. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini dia itu mencakup perubahan dalam tubuh, termasuk dalamnya perubahan dalam kemampuan fisik ya. Jadi bagaimana kemampuan fisik seorang anak itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan, sehingga suatu pembelajaran atau suatu pendidikan yang ada di sekolah itu harus melakukan suatu pembelajaran yang hidup ya, agar memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat memfungsikan unsur-unsur fisiknya. Misalnya nih seperti mendengar kan memfungsikan bagaimana indera pendengarannya. Itu salah satu contoh dari perkembangan fisik yang dilakukan dalam pendidikan. Kemudian perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik ini sangat penting, terutama dalam hal kecerdasan intelektual ya. Kecerdasan intelektual seseorang anak itu sangat penting dari segi psikomotorik seseorang anak, sehingga psikomotorik ini sangat efektif apabila proses pembelajarannya dilakukan di luar kelas ya. Contohnya seperti bagaimana cara seperti outbound yang melibatkan nilai kerja keras, mandiri, dan berpikir cepat. Jadi berpikir cepat ini merupakan salah satu cara dalam pendidikan untuk mengembangkan psikomotorik seorang anak. Kemudian ada perkembangan bahasa. Nah, bahasa ini adalah suatu hal yang sangat penting ya, terutama dalam hal komunikasi, sehingga peserta didik diajarkan bagaimana caranya bisa berkomunikasi dan mengungkapkan bahasa yang benar. Dalam pendidikan, perkembangan bahasa ini ada yang memiliki pelajaran tertentu ya. Salah satunya seperti pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa lainnya yang fungsinya untuk menambah kosakata seorang anak dan bisa membentuk anak agar bisa membuat sebuah karangan, menyusun sebuah kalimat, atau menyusun sebuah gagasan-gagasan yang penting dari segi bahasa yang sudah dia pelajari. Kemudian ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah sangat berkaitannya dengan otak manusia, atau melibatkan perubahan dalam kemampuan pola pikir atau nalar, kemahiran berbahasa, dan cara memperoleh pengetahuan dari lingkungan. Dalam mengembangkan nalar ini dilakukan dengan cara melatih peserta didik untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, atau penilaiannya terhadap berbagai hal. Jadi perkembangan kognitif ini bagaimana cara kita bisa mengembangkan kemampuan pola pikir seorang anak gitu. Dengan cara anak tersebut mengeluarkan pendapat atau gagasannya ketika ada sebuah permasalahan atau dalam sebuah diskusi. Kemudian ada perkembangan perilaku sosial. Perkembangan perilaku sosial ini adalah merupakan bagaimana cara dia bisa berhubungan dengan antar manusia. Proses belajar merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan sosial, sehingga dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, atau membentuk kesatuan, saling berkomunikasi dan bekerja sama, itu merupakan cara pendidikan agar bisa mengembangkan perilaku sosial terhadap seorang anak. Jadi apabila
seorang guru membagi sebuah kelompok, kemudian ada berdiskusi, kemudian adanya bagaimana mengeluarkan pendapat, bagaimana dia bisa berhubungan antar kawan, itu merupakan salah satu perkembangan perilaku sosial yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Kemudian moralitas ya. Moralitas merupakan sangat berkaitannya dengan aturan mengenai hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Kenapa sangat berhubungan dengan orang lain? Karena moral itu bagaimana cara kita bersikap dengan orang lain, bagaimana cara kita bertutur kata dengan orang lain, sehingga yang sangat berpengaruh dalam hal ini adalah orang tua ya, orang tua dan guru. Karena mendidik agar memiliki watak yang baik itu adalah suatu hal kewajiban bagi seorang guru, bagi seorang pendidik dan bagi seorang orang tua agar anak tersebut bisa menjadi anak yang berwatak yang baik. Kemudian ada perkembangan keagamaan. Perkembangan keagamaan ini sangat erat hubungannya dengan kerohanian. Kenapa dibilang kerohanian? Karena agama ini sangat berpengaruh dalam bagaimana cara anak bisa berakhlak dengan baik. Agama itu sangat berhubungan dengan akhlak ya, karena agama itu mengajarkan bagaimana cara kita bisa bersikap dengan baik, bagaimana cara kita bisa menutur kata dengan baik. Jadi berbagai hal perkembangan yang ada pada manusia itu akan dilengkapi dengan adanya perkembangan keagamaan. Kemudian ada perkembangan konatif, itu sangat berhubungan dengan berkaitan dengan motivasi atau faktor penggerak perilaku. Misalnya nih, ada seorang anak yang memiliki minat di bidang sains. Dia membutuhkan dorongan atau motivasi agar bisa mengembangkan potensinya. Sehingga dalam mengembangkan suatu potensi, dia membutuhkan hal-hal ataupun dorongan yang bisa mendorong dia agar benar-benar bisa fokus pada hal tersebut dan semakin termotivasi untuk melakukan hal yang lebih dalam hal yang positif. Kemudian ada perkembangan emosional. Ini adalah perkembangan terakhir ya. Perkembangan emosional seorang anak itu sangat penting, apalagi anak-anak yang masih sekolah dasar itu emosionalnya masih sangat labil, sehingga apabila seorang anak itu mengeluarkan emosionalnya yang terlalu berlebihan, itu akan sangat berpengaruh dalam perkembangannya. Sehingga seorang pendidik atau dalam pendidikan itu dibutuhkan pembelajaran yang membangun ikatan emosional dengan menciptakan kesenangan dalam belajar, menjalin hubungan baik, yang mana hal-hal tersebut berfungsi agar tidak terjadi hal-hal negatif yang dapat mengganggu proses belajar. Kemudian saya akan melanjut kepada tahap dan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Nah, tahap dan tugas perkembangan peserta didik itu ada di masa bayi, masa dan kanak-kanak awal. Itu dia bagaimana cara dia bisa berbicara, cara berjalan. Itu umurnya dari 0 hingga 6 tahun. Kemudian ada masa kanak-kanak berakhir dan anak sekolah, itu mulai dari umur 6 tahun hingga 12 tahun. Itu mempunyai tugas-tugas tersendiri seperti belajar bergaul dengan teman sebaya, kemudian belajar mengembangkan konsep sehari-hari, maupun belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri ataupun sebagai makhluk biologis. Kemudian ada masa remaja. Masa remaja ini mencakup umur dari 12 hingga 21 tahun. Itu memiliki tugas-tugasnya tersendiri, yaitu salah satunya menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif, kemudian mencapai perilaku yang bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, kemudian mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, dan mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Kemudian ada masa dewasa awal. Itu ada memiliki tugas-tugasnya, yaitu memilih pasangan, belajar hidup dengan pasangan, memulai hidup dengan pasangan, memelihara anak, dan mengolah rumah tangga ataupun mulai bekerja. Kemudian ada beberapa perkembangan dan tugas-tugas perkembangan itu sesuai dengan masa usia sekolah ya. Ada usia prasekolah. Itu ada tugas-tugasnya, yaitu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menemukan berbagai hal dalam dunianya, kemudian pembiasaan terhadap kebersihan, kemudian belajar bagaimana cara berjalan, sehingga anak belajar menguasai bagaimana dia bisa meraih ruang yang dekat maupun yang jauh. Kemudian ada masa usia sekolah. Masa usia sekolah ini juga adanya tugas-tugasnya, yaitu dengan cara adanya korelatif positif yang tinggi antara keadaan dengan prestasi. Kemudian tugasnya itu adanya kecenderungan memuji diri sendiri. Biasanya anak-anak sekolah itu kecenderungan untuk memuji diri sendiri itu sangat tinggi ya. Kemudian ada membandingkan dirinya dengan orang lain. Kemudian apabila tidak bisa menyelesaikan suatu soal, maka dianggap tidak penting. Biasanya masa usia sekolah ini biasanya masih SD ya, sekolah dasar itu
menganggap bahwa tugas itu tidak penting, mesti tidak penting. Kemudian ada tingkat SMP, mempersiapkan diri menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis. Kemudian ada mengenal kemampuan, bakat dan minat serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni, mengenal sistem etika dan nilai-nilai sebagai anggota masyarakat dan sebagai masyarakat dan manusia. Kemudian ada mencapai pada hubungan yang baik dengan teman sebaya. Jadi tingkat SMP ini sudah mencapailah hubungan yang baik dengan antar teman sebaya. Kemudian ada tingkat SMA dan sederajat. Itu ada memiliki tugas-tugasnya, yaitu mencapai kematangan dalam hubungan dengan teman sebaya. Ya, jadi tadi di tingkat SMP dia cuma mencapai hubungan baik, tapi ketika SMA dia harus mencapai kematangan dalam hubungan dengan teman sebaya. Dia harus benar-benar baik, harus benar-benar memiliki keakraban lah dalam berteman dengan teman sebaya. Kemudian ada mencapai kematangan pertumbuhan jasmaniah yang besar. Kemudian mencapai kematangan dalam pilihan karir. Yang terakhir adalah mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan manusia mandiri secara emosional, sosial, intelektual maupun ekonomi. Kemudian ada problema peserta didik. Jadi peserta didik itu dia tidak hanya memiliki tugas atau kewajiban, tapi dia juga memiliki berbagai macam problem atau masalah dalam pembelajarannya. Salah satunya adalah yang pertama, ada problema fisik dan motorik. Terjadi pada ketika perkembangan fisik dan motorik tidak sesuai dengan harapan dan menimbulkan rasa tidak puas sehingga dapat melahirkan tindakan antisosial, mencari-cari perhatian dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada problema perkembangan kognitif dan bahasa. Jadi perkembangan kognitif dan bahasa juga memiliki problem tersendiri pada peserta didik. Terjadi ketika anak tidak mampu atau tidak berkesempatan mengoptimasi perkembangan intelektual, sangat mungkin potensi intelektualnya tidak berkembang secara optimal sehingga dapat memuramkan masa depannya atau bisa menimbulkan frustasi. Nah, ini hal yang paling tidak diinginkan oleh seorang orang tua kepada anaknya, yaitu anaknya tidak bisa mengembangkan intelektualnya. Itu salah satu problema peserta didik. Kemudian ada problema peserta didik itu dari segi perkembangan perilaku sosial, moralitas maupun keagamaan. Hal ini muncul salah satunya dalam perkembangan sosial apabila ketika seorang anak memiliki keinginan bergaul dan diterima oleh sebuah kelompok. Karena penolakan dari kelompok mereka dapat menimbulkan frustasi dan terisolasi bahkan merusak diri. Biasanya anak-anak yang masih masa prasekolah, masih masa sekolah atau masa sekolah menengah atas, biasanya kelompok itu sangat penting. Sehingga mereka apabila salah satu kelompok menolak mereka akan merasa frustasi dan merasa minder akan diri mereka sendiri sehingga menimbulkan frustasi dan bisa merusak diri. Itu yang paling tidak diinginkan oleh orang tua ya. Kemudian ada problema perkembangan kepribadian dan emosional. Nah, masa sekolah ialah masa yang pas untuk mencari identitas diri. Nah, kepribadian seseorang itu dapat dicari dengan cara mencari identitas diri. Anak yang gagal menemukan identitasnya akan mengalami krisis identitas dan gagal menjadi diri sendiri. Gimana maksudnya? Anak itu tidak akan menjadi diri dia sendiri, dia akan mencoba menjadi seperti orang lain, dan itu yang sangat tidak diinginkan oleh pendidik maupun orang tua. Sehingga mencari identitas ini adalah hal yang paling penting, apalagi dalam masa-masa sekolah, sehingga usia ini pun kondisi emosionalnya itu masih sangat labil dan belum terkendali, sehingga hal ini dapat berpengaruh pada kehidupan pribadi maupun sosial. Jadi perkembangan kepribadian dan emosional ini sangat penting, dan ini menjadi salah satu problema dalam pendidikan ya, karena ada misalnya seorang anak yang tidak mampu menemukan identitas dirinya nih. Dia tidak mampu menemukan bakatnya. Itu akan mencoba menjadi diri orang lain, bukan menjadi diri sendiri. Itu akan membahayakan bagi diri dia sendiri, sehingga dia tidak bisa mencapai karir yang ingin dia capai pada ketika dia dewasa nanti. Kemudian hanya sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi presentasi ataupun penutur kata daripada saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.